Teman-teman kalau baca Injil Lukas 1, teman-teman akan melihat ternyata Gabriel itu tidak hanya menampakkan diri kepada Bunda Maria, tetapi sebelum dia menampakkan diri kepada Bunda Maria, dia juga menampakkan diri kepada seorang imam yang namanya Zakaria. Ya, jadi ada dua penampakan. Ada dua penerimaan kabar gembira. Pertama kepada Zakaria tentang kelahiran Yohanes, dan kedua tentang kelahiran Yesus kepada Bunda Maria. Mari kita lihat perbedaan yang signifikan, karena ada sepertinya Lukas sengaja membandingkan kedua hal ini, kedua penampakan ini, agar kita pembacanya melihat apa yang terjadi ya, mana yang lebih unggul dalam tanda petik ya. Mari kita lihat. Zakaria dan Maria ya. Zakaria itu seorang imam, ya, penatua bangsa Israel. Sementara Maria gadis biasa ya. Zakaria sedang melaksanakan tugas peribadatannya, jadi melakukan tugas kudus, tugas suci. Maria mungkin ya melakukan kegiatan sehari-hari ya, biasa saja. Tempatnya di mana? Tempatnya di Bait Allah di Yerusalem, tempat kudus. Maria saat menerima Gabriel di mana? Ya di rumahnya, di tempatnya biasa aja. Bahkan jauh dari kota. Jadi tempatnya pun tempat yang paling kudus ya. Di Yerusalem, di tempat yang paling kudus di Bait Allah. Dan saat waktu beribadat, waktu Zakaria yang persembahkan dupa dan kurban ya. Dan waktunya bagi Maria ya biasa-biasa saja. Jadi kita bisa lihat kontrasnya ya. Satu adalah tokoh suci, saleh, penting, di tempat penting, di waktu penting, saat peristiwa penting. Sedangkan Bunda Maria orang biasa, di tempat biasa, waktu biasa, kegiatan biasa. Tapi kita nanti akan lihat ya, ternyata yang unggul siapa di antara dua orang ini ya. Oke. Dua orang ini waktu menerima pewahyuan atau menerima kabar sukacita dari Gabriel, dua orang ini tanya ya, dua orang ini bertanya. Pertama, ya, contohnya bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku lanjut umurnya. Begitu juga dengan Bunda Maria ya. Dia juga bertanya bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tepatnya kata yang tepat adalah bagaimana yang terjadi karena aku belum mengenal laki-laki. Itu kata literalnya ya, dalam artian tidak melakukan hubungan seksual, masih perawan. Dan apa yang terjadi ya kita tahu, jawaban Zakaria salah ya. Jawabannya salah dan dia dihukum ya, tidak bisa bicara. Tetapi saat Bunda Maria bertanya, malaikat Gabriel menjelaskan ya, tidak menghukum, tetapi menjelaskan ya dengan detail apa yang akan terjadi kepada Bunda Maria. Nah, sebuah pertanyaannya adalah kenapa perlakuannya berbeda? Ya, kenapa perlakuannya berbeda? Yang satu dihukum, yang satu ya malah diberi penjelasan yang lebih detail ya. Jawabannya sederhana, karena apa yang terjadi pada Zakaria kalau kita lihat perjanjian lama adalah sesuatu yang pernah dan beberapa kali terjadi. Bahwa pasangan yang sudah tua dan tidak punya anak, kemudian diberi Tuhan anak, ini suatu hal yang sebenarnya sering terjadi. Ya nggak sering sih, terjadi di perjanjian lama. Contoh paling terkenal ya Abraham dan Sarah ya. Abraham dipanggil Tuhan saat usia 75, bayangkan dia. Dan baru punya anak setelah usia 90. Tapi Tuhan memberikan. Kemudian contoh lain adalah Hana ya, ibu dari Samuel, juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan anak. Jadi bagi Tuhan, hal ini bukanlah hal yang tidak mungkin. Karena memang sudah terjadi di masa lalu, di perjanjian lama. Dan karena sudah terjadi di masa lampau, di perjanjian lama, untuk terjadi lagi di perjanjian baru itu bukan suatu hal yang mustahil. Dan Tuhan pasti bisa, karena dia sudah melakukannya di perjanjian lama. Dan ini menarik, Zakaria yang adalah seorang imam, yang seharusnya tahu hukum Taurat, tahu cerita dan kekuatan Tuhan di perjanjian lama, masih bertanya ya. Tampaknya masih meragukan ya, masih meragukan. Nah, ini jawaban yang tidak tepat bagi seorang imam ya, makanya dia dihukum. Ya. Tetapi bandingkan dengan Maria, tidak pernah ada kejadian di perjanjian lama seorang wanita, seorang perawan punya anak, mengandung,
tanpa bantuan laki-laki. Ini pertama dalam sejarah manusia. Ya, dan ini mungkin satu-satunya dalam sejarah manusia. Ya. Dan makanya layak dan sewajarnya Bunda Maria bertanya, kok bisa seperti itu? Karena di perjanjian lama nggak ada. Ya. Makanya Gabriel memberikan penjelasan. Jadi walaupun kontrasnya sangat luar biasa, kita bisa lihat iman mana yang lebih besar ya. Yang satu seorang imam tetapi masih ragu dan tidak lupa, ya lupa dengan apa yang dilakukan Tuhan di masa lalu. Sedangkan Bunda Maria nanti kita lihat bentuk imannya seperti apa ya. Dan yang menarik adalah kata zakar ya, Zakaria dari kata zakar ya. Kata zakar yang sebenarnya adalah mengingat ya bahasa Ibrani, mengingat. Nah, ironisnya Zakaria namanya mengingat tapi dia lupa. Oleh karena itu dihukum sama malaikat Gabriel. Tetapi hukumannya nggak berat dia. Oke, kita lanjutkan. Itu hanya pengantarnya, kita masih banyak. Nggak, saya akan coba lebih cepat. Nah ini salamnya malaikat ya, beritanya malaikat Gabriel bahwa salam penuh rahmat ya, Tuhan sertamu. Ya, bahwa Maria akan mengandung, namanya Yesus. Dia adalah seorang raja seperti Raja Daud, tetapi lebih dari itu dia adalah anak Tuhan, ya, anak Allah. Dan bagaimana Bunda Maria tidak bingung mendengar salam seperti itu. Dan dia tahu kalau dia mengandung di luar ya, yang bukan anaknya Yusuf, menurut Ulangan 22 ayat 23 dikatakan bahwa dia akan dirajam. Jadi Maria mengerti hal itu. Maria mengerti bahwa konsekuensi untuk menerima seorang bayi di dalam rahimnya, dalam konteksnya dia adalah kematian. Nah, pertanyaannya kenapa kita sebut ini peristiwa gembira? Ya, peristiwa gembira. Kalau kita ada di posisi Maria, sebenarnya ini nggak gembira, ini berita duka. Iya. Salah satu alasan kenapa yang disebut peristiwa gembira karena salam ya, salam dari malaikat Gabriel adalah dalam bahasa Yunani kaire. Ya, kaire itu artinya bersukacitalah, rejoice ya. Jadi kabar gembira karena kata pertama yang disabdakan oleh Gabriel adalah bergembiralah Maria, rejoice ya. Engkau penuh rahmat ya. Jadi alasan kita menyebut peristiwa ini gembira ya salah satunya karena yang disampaikan adalah kabar sukacita oleh malaikat Gabriel. Ya mungkin dalam perspektif Maria dia tidak mengerti, tapi kita lihat reaksi Maria ya. Bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami, tepatnya mengenal laki-laki ya, masih perawan. Kita tahu dia tidak tinggal dengan Yusuf. Kemudian Gabriel menjelaskan bahwa ini karya Roh Kudus ya, karya Roh Kudus. Lihat jawaban Bunda Maria. Sungguh aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini sangat terkenal ya, kita tahu ini. Biasanya impresi yang kita dapatkan adalah Bunda Maria sepertinya hanya pasrah menerima ya. Ya sudahlah, saya terima saja kondisi ini. Nanti kalau saya tidak terima ya nanti akan dihukum Tuhan. Bagaimana ya? Seolah-olah pasrah ya, tidak berdaya ya, sudah daripada kena masalah dengan Tuhan. Tetapi kalau teman-teman perhatikan kata Yunani yang digunakan oleh Lukas, yang digunakan Bunda Maria adalah genomai, dan kata genomai ini sangat penting. Kenapa? Karena kata genomai itu tidak kata ya saya akan melakukannya, tetapi dengan penuh semangat, ya dengan harapan. Jadi bukan pasrah, tapi sebaliknya Bunda Maria mengatakan ya dengan penuh harapan, dengan kesungguhan bahwa rencana Allah akan terjadi padanya dan ia akan berusaha agar rencana Allah sungguh terjadi di dalam hidupnya. Ini iman Bunda Maria. Ya, bukan iman yang transaksional, yang saya sebut iman yang recehan ya. Kalau saya senang baru ke gereja ya. Kalau saya berdoa saya harus dapat ini dari Tuhan ya. Ini bukan iman Bunda Maria. Bunda Maria tahu hidupnya akan kacau balau ya. Akan menghadapi banyak penderitaan. Tetapi dia mengatakan ya, bukan dia yang pasrah, tapi sebaliknya. Dia yang penuh keyakinan dan berusaha menjadikan kehendak Allah terjadi di dalam hidupnya ya. Ini ya yang penuh kedewasaan ya. Ya yang mature ya, sebuah iman yang dewasa. Yang menurut kita
Ini yang diajarkan Bunda Maria. Dan ini kegembiraan buat kita semua, sukacita. Karena jawabannya ya. Ya yang bukan pasrah, tapi ya yang penuh pengharapan. Ya yang penuh semangat. Ya yang penuh sukacita. Bunda Maria tidak mengerti, tapi imannya percaya bahwa kehendak Allah ada yang terbaik bagi dirinya, bukan kehendaknya sendiri.